Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salama bin Al-Aqwa adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal sebagai seorang pemanah terkemuka, juga terbilang tokoh yang pemberani, dermawan, dan gemar berbuat kebajikan. Salama bin Al-Aqwa sempat uring-uringan karena omongan sahabat Nabi lainnya yang menganggap saudaranya tewas dalam perang, sebagian tewas karena bunuh diri, sehingga tidak mendapatkan pahala syahid. Al-Kisah, saudara Salama bin Al-Aqwa yang bernama Amir bin Al-Aqwa tewas di perang Khaibar. Ketika itu Amir mengucapkan pantun dengan suara keras di hadapan tentara Islam. Katanya, "Kalau tidak karenamu, tidaklah kami akan mendapat hidayah, tidak akan sholat, tidak pula akan berzakat. Maka tuntunlah ketetapan ke dalam hati kami, dan dalam peperangan nanti, teguhkanlah kaki-kaki kami." Dalam peperangan itu, Amir memukulkan pedangnya kepada salah seorang musyrik. Tetapi rupanya pedang yang digenggamnya hulunya memantul dan berbalik hingga menghujam pada ubun-ubunnya dan menyebabkan kematiannya. Beberapa orang Islam berkata, "Kasihan Amir, ia terhalang mendapatkan mati syahid." Lantaran itulah Salama bin Al-Aqwa kesal dan uring-uringan. Hanya sekali itulah, tidak lebih Salama merasa amat kecewa. Ia menyangka sebagian sangkaan sahabat-sahabat lainnya bahwa saudaranya Amir itu tidak mendapatkan pahala berzihad dan sebutan mati syahid, dikarenakan ia telah bunuh diri tanpa sengaja. Tetapi Rasulullah yang pengasih itu segera mendudukkan perkara pada tempat yang sebenarnya, yakni ketika Salama datang kepadanya dan bertanya, "Wahai Rasulullah, benarkah pahala Amir itu gugur?" Maka jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ialah, ia gugur sebagai pejuang, bahkan mendapatkan 2 macam pahala, dan sekarang ia sedang berenang di sungai-sungai surga. Mahir dalam peperangan jalan kaki. Salama bin Al-Aqwa termasuk tokoh-tokoh Baitur Ridwan karena pada tahun 6 Hijriah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berangkat dari Madinah dengan maksud hendak berhijrah ke Ka'bah, tetapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa tujuan kunjungannya hanyalah untuk berziarah dan sesekali bukan untuk berperang. Sementara menunggu kembalinya Utsman, tersiar berita bahwa ia telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu duduk di bawah naungan sebuah pohon, menerima baiat sehidup semati dari sahabatnya seorang demi seorang. Berceritalah Salama, "Aku mengangkat baiat kepada Rasulullah di bawah pohon dengan pernyataan menyerahkan jiwa ragaku untuk Islam. Lain aku mundur dari tempat itu, tatkala mereka tidak beberapa banyak lagi, Rasulullah bertanya, 'Wahai Salama, kenapa kamu tidak ikut baiat?' 'Aku telah baiat wahai Rasulullah,' ujarku. 'Ulangilah kembali,' tita Nabi. Maka kuucapkan baiat itu kembali, dan Salama telah memenuhi isi baiat itu sebaik-baiknya. Bahkan sebelum diikrarnya, yakni semenjak ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maksud baiat itu telah dilaksanakan. Kata Salama, "Aku berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali dan bersama Zaid bin Haritsah sebanyak 9 kali. Salama terkenal sebagai tokoh paling mahir dalam peperangan jalan kaki dan dalam memanah serta melemparkan tombak dan lembing. Siasat yang dijalankan serupa dengan perang gerilya yang buta jumpai sekarang ini. Juga musuh datang menyerang, ia menarik pasukannya mundur ke belakang.
Tetapi bila mereka kembali atau berhenti untuk beristirahat, maka diserangnya mereka tanpa ampun. Dengan siasat seperti ini, ia mampu seorang diri menghalau tentara yang menyerang luar kota Madinah di bawah pimpinan Uyainah bin Hishan, dan suatu peperangan yang disebut dengan Dirharat. Ia pergi membuntuti mereka seorang diri, lalu memerangi dan menghalau mereka dari Madinah. Hingga akhirnya datanglah Nabi membawa bala bantuan yang terdiri dari sahabat-sahabatnya. Pada hari itulah Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya, tokoh pasukan jalan kaki kita yang terbaik ialah Salama bin Al-Aqwa. Permintaan atas nama Allah. Kedermawanan Salama telah cukup terkenal, tetapi ada hal yang cukup luar biasa, hingga ia akan mengabulkan permintaan orang tersebut, jiwanya, apabila permintaan itu atas nama Allah. Hal itu rupanya diketahui oleh orang-orang itu, maka jika seseorang ingin tuntutannya berhasil, ia akan mengatakan kepadanya, "Ku minta pada Anda atas nama Allah." Mengenai ini, Salama pernah berkata, "Jika bukan atas nama Allah, atas nama siapa lagi kita akan memberi?" Suatu Utsman radhiyallahu anhu dibunuh orang. Pejuang yang perkasa ini merasa bahwa api fitnah telah menyulut kaum muslimin. Ia seorang yang telah menghabiskan usianya selama ini berjuang bahu-membahu dengan saudara seagama. Tak sudi berperang menghadapi saudara seagama. Benar, seorang tokoh yang telah mendapatkan pujian dari Rasulullah tentang keahliannya dalam memerangi orang-orang musyrik, tidaklah pada tempatnya ia menggunakan keahliannya ini dalam memerangi atau membunuh orang-orang mukmin. Itulah sebabnya ia mengemasi barang-barangnya, lalu meninggalkan Madinah berangkat menuju Rabzah, yaitu kampung yang dipilih oleh Abu Dzar, lalu mendapatkan tempat hijrah dan pemukiman barunya. Maka di Rabzah inilah Salama melanjutkan sisa hidupnya. Pada suatu hari di tahun 74 Hijriah, hatinya merasa rindu berkunjung ke Madinah. Maka berangkatlah ia untuk memenuhi kerinduannya itu. Ia tinggal di Madinah 1-2 hari, dan pada hari ketiga ia pun wafat. Masya Allah, inilah kisah Salama bin Al-Aqwa yang menganggap saudaranya mati bunuh diri, padahal sebenarnya saudaranya menjadi penghuni surga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salama bin Al-Aqwa bukanlah seorang sahabat yang masyhur. Banyak orang yang tidak mengenalnya, padahal beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Salah seorang sahabat yang berbaiat sumpah mati untuk Islam di bawah pohon Baitar Ridwan. Beliau juga seorang pahlawan pemberani yang memiliki lari yang sangat cepat. Ulama ahli hadis menyebut namanya adalah Salama bin Al-Aqwa. Walaupun Al-Aqwa bukanlah nama ayahnya, melainkan nama dari kakeknya. Kisah keislamannya sungguh unik. Salama bin Al-Aqwa diberitahu oleh seekor serigala bahwa ada seorang nabi akhir zaman yang berada di Mekah. Setelah diberitahu serigala itu dan akhirnya menceritakan kepada Rasulullah SAW, ia masuk Islam
Dari karakter Salamah bin Al-Aqwa yang paling menonjol adalah keberaniannya. Keberaniannya terlihat ketika di perang Zirkar. Suatu hari Salamah berhasil menggagalkan perampokan unta-unta Rasulullah SAW yang dilakukan oleh orang-orang Fazarah. Ia mengejar kawanan perampok itu seorang diri. Salamah bin Al-Aqwa wafat di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Saat itu beliau berusia 80 tahun. Riwayat Imam Hakim. Rahimakumullah, Salamah bin Al-Aqwa. Semoga Allah meridhai sahabat mulia yang satu ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.